Informasi berikutnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan umum digelar pada 21 Februari 2024. KPU juga mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Berarti suatu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh mereka secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem perwakilan yang biasanya melibatkan pemilihan umum secara berkala. Hubungan demokrasi dan silang pendapat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sedangkan silang pendapat berarti tukar pendapat ataupun bertentangan pendapat. Hubungan dari demokrasi dan silang pendapat yaitu pada hakikatnya demokrasi yang mewujudkan sistem pengaturan negara sehingga setiap warga negaranya berkesempatan untuk mengambil keputusan. Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat, bernegara, serta pemerintahannya yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dimana kehidupan berpolitiknya pasti selalu terjadi perdebatan antara rakyat dengan rakyat ataupun antar anggota pemerintahan. Silang pendapat sendiri tidak bisa dijauhkan dari bagian demokrasi. Dengan silang pendapat, demokrasi akan berjalan dan terjaminnya prosedur demokrasi secara benar dan terarah. Di dalam demokrasi, semua orang yang berpendapat akan didengar karena terdapat undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi secara langsung, silang pendapat bisa terjadi pada acara pemilu untuk memilih kepala daerah ataupun presiden, yang dimana tidak semua penduduk suatu daerah memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang sama. Pasti ada yang mendukung atau memilih pasangan calon lain dan biasanya saling membuktikan bahwa pasangan calon yang mereka pilih adalah yang terbaik. Walaupun begitu, demokrasi dan silang pendapat saling diuntungkan satu sama lain. Karena dengan adanya silang pendapat, demokrasi menjadi adil dan beradab. Dan dengan pemungutan suara, membuat masyarakat dapat membuat keputusan sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Pengertian dari demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Sedangkan pengertian dari demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila secara konseptual adalah sama. Keduanya sama-sama mendasarkan diri pada Pancasila, terutama sila keempat Pancasila. Selain itu, kedua jenis demokrasi ini juga mendasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini kemudian mengakibatkan besarnya kekuasaan presiden atau eksekutif dalam sistem politik. Perbedaan antara kedua jenis demokrasi ini adalah terletak pada tataran praktek, pelarangan terhadap ideologi komunisme dan pembantaian terhadap para kader dan pendukung Partai Komunis Indonesia
musyawarah untuk mufakat ini berbeda dengan metode pengambilan keputusan pada demokrasi liberal yang menggunakan mekanisme voting atau berdasarkan atas suara terbanyak. Setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan ini berawal dari menyalahartikan sebuah kata, memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapatnya. Karena sejatinya setiap makhluk hidup bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes dan berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara karena dia memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman. Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi demokrasi pun memiliki pilar yang mana berpendapat itu bebas. Namun berpendapatlah yang bertanggung jawab yang didasarkan pada fakta yang ada dan janganlah menyakiti satu sama lainnya karena di dalam kehidupan ini kita juga diatur oleh hak asasi manusia dan karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Lalu, benarkah demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik di dunia? Setiap negara mempunyai tujuan nasional yang hendak diwujudkannya. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, setiap negara mempunyai cara-cara tertentu yang hendak ditempuhnya. Tujuan nasional dan upaya pencapaian tujuan nasional suatu negara mencerminkan pelaksanaan sistem politik dalam negara yang bersangkutan. Hampir semua negara di dunia menerapkan sebuah sistem politik yang disebut demokrasi. Plato dan Aristoteles adalah dua tokoh pemikir zaman Yunani kuno, pernah mengemukakan bahwa demokrasi itu bukanlah sistem politik yang baik, karena di dalam demokrasi ada potensi anarki atau kekerasan. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa sistem republik konstitusional sebagai bentuk yang terbaik. Seiring berkembangnya zaman, saat ini pemerintahannya demokratis dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Sistem politik demokrasi bisa dikatakan paling baik karena keterlibatan dalam kontribusi rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan sangatlah besar. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Demokrasi seringkali dianggap sebagai alat kesejahteraan masyarakat, yang mana tak sedikit orang yang beranggapan bahwa warga di negara penganut demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Hal ini dikarenakan demokrasi menjamin kebebasan rakyatnya untuk berpendapat. Kebebasan tersebut tentu dipayungi oleh supremasi hukum, yang mana supremasi hukum inilah yang melindungi hak setiap warga negara, menjaga ketertiban dan juga membatasi kekuatan pemerintah sehingga tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka dari itu, pada sistem ini, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi karena hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang status, gender, ras, agama, dan lainnya. Selain itu, sistem demokrasi juga mendukung perekonomian dengan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi setiap individu. Adanya penyebaran informasi yang merata akan mendukung kegiatan ekonomi. Pembeli dan penjual di pasar akan memiliki informasi yang sama mengenai barang dan jasa sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih efisien. Dengan begitu, produktivitasnya juga semakin meningkat. Hal-hal seperti adanya penegakan hukum, kebebasan individu, dan akses terhadap informasilah yang membuat tersedianya lapangan pekerjaan dan persamaan pendidikan di dalam hukum yang mana akan mendorong kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.